Ya, hello guys, selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua, kawan-kawan semua sedang berbahagia di hari Senin, di mana memulai aktivitas kembali seperti biasa ya, rutinitas setiap hari dan setiap minggunya seperti apa. Yang kerja mungkin kerja, yang sekolah ya sekolah, yang kuliah ya kuliah gitu ya. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan rezekinya, diperbanyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau oleh Tuhan, dan semoga kalian semua dijauhkan dari segala mara bahaya ya, dan selalu sehat, keluarga dan kalian selalu sehat selalu gitu ya. Oke, lanjut. Gua mau ngebahas sebuah game yang open world, tapi kalau untuk battle sistemnya, untuk sistem pertarungannya, dia strategi RPG atau strategi role playing game. Ini bisa dimainkan di PC melalui Steam, bisa juga di smartphone ya, mau itu Android ataupun iOS ya, iPhone. Jadi bisa di-download di Play Store atau maupun di App Store ya guys. Nah, untuk size datanya juga nggak besar, ini cuman sekitar 1 gigaan, 1 giga lebih sedikit. Nah, ada DLC-nya, jadi kalian yang mau beli DLC-nya bisa tinggal klik yang sebelah kanan atas layar ya. Di situ ada jajaran, ada setting, galeri, DLC. Terus ada akun, kredit ya, tim pembuat atau tim developer pembuat gamenya gitu. Nah, ini berkisah tentang background di China ya, China atau RRC atau Tiongkok yang kita tahu ya, di zaman masa lampau, di mana martial art atau kungfu itu masih, pedang dan sihir juga masih ini ya, masih kental gitu ya. Gak usah pakai lama, kita langsung new game aja. Gue udah pernah main soalnya sebelumnya, cuman gue pengen ngasih tahu ke kalian gimana game ini gitu ya. Ini ada difficulty-nya, ada easy, buat yang baru bener-bener main dan pengen main santai, ada normal yang pengen sedikit tantangan, ada hard untuk yang udah pro ya, lumayan pro ya. Untuk nightmare ini buat yang expert guys, di atas profesional ya. Nah, kenapa ada free? Di sini bisa kalian tentuin sendiri gameplaynya seperti apa, tingkat kesulitannya seperti apa, dan kalian bebas ngelilingi dunia wuxia atau dunia kungfu dan martial art di Heroes Adventure ini. Tapi harus dapetin true ending dulu, salah satu true ending, dan di game ini endingnya banyak sekali guys. True endingnya aja banyak, belum lagi ending-ending yang ya yang receh lah ya, yang sampahnya. Nah, gua akan coba pilih yang nightmare guys ya, karena gue juga belum namatin, jadi belum tahu yang free seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada karakter kita nih. Karakternya ganteng ya guys, ganteng dong. Seperti yang main, seperti gua. Nah, kali ini gua mau ngebahas, cuman gua tutupin dulu ya sama facecam. Di atas ini ada job class atau profesi di in-game guys. Jadi profesi yang tersedia di dalam game ini apa aja. Ada mulai dari ini knuckle ya, glove atau fist, sarung tangan. Jadi kungfu kan biasanya identik ya, relate banget sama yang namanya tanpa senjata gitu ya. Kebanyakan masih pakai tangan gitu kan ya. Ada di Bruce Lee, Jackie Chan, terus apalagi yang banyak lah ya. Terus di sini ada tongkat atau staff ya, kayak Sun Wukong atau Sun Gokong. Nah, ini senjatanya kan tongkat ya. Terus ada lagi sword, one hand sword atau pedang satu tangan ya guys. Bisa pedang dua tangan juga, cuman di sini belum
ada sih, ada tapi jarang guys nemuin yang pedang 2 tangan. Oke, lanjut. Ini yang di bawahnya itu ada lokasi karakter kita kalau lagi bertarung ya, itu yang warna hijau kotaknya. Terus yang warna merah itu jarak guys, attack area atau jarak serangan gitu ya, jarak serangannya sejauh apa. Nah, di bawahnya lagi di sini ada spear atau tombak guys. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ada juga golok. Ini golok besar ya, golok besar ya, bukan golok yang di negara kita lah. Kalau di China itu dia goloknya benar-benar besar tuh, benar besar gitu untuk bertarung ya, bukan untuk cuman buat motong ya, motong kayu atau motong apa, enggak. Lanjut, di sini ada apa nih? Oh, flute ya. Flute itu seruling guys. Seruling, alat musik tapi bisa jadi senjata juga kalau di zaman kungfu ya, di zaman martial art. Terus ada sword dagger atau sword weapon. Ini apa ya, senjata jarak dekat lah, senjata kecil kayak pisau gitu-gitu. Terus bukan kipas ya, ada beberapa sih, ada knife, dagger, terus ada apa gitu ya, gue lupa. Nah, di sini ada alat musik lagi yang kayak kecapi ya, kecapi bukan apa, kayak gitar tapi gitarnya gitar zaman dulu, gitar China. Terus ada kipas guys, ada kipas ya. Di sini juga ada, nah ini kecapi baru guys, alat musik. Di kita kan ada yang dipetik ya, yang dipetik kayak gitar, ada senarnya, tapi kalau gitar kan dipegang ya gitu ya, dipegang sama kita terus baru dimainin. Kalau ini biasanya kecapi itu ditaruh di bawah gitu guys, di bawah kita baru mainin gitu, tanpa harus diangkat sama kita. Nah, lanjut ada kuas guys, atau artisan atau seniman ya, seniman. Di sini kalian bisa bebas bereksplorasi, pengen pakai job class atau profesi di in-game ini mau seperti apa gitu ya. Ahli kungfu tapi juga seniman, ahli kungfu tapi juga pemain musik atau bard ya, ahli kungfu tapi dia cuman pakai sarung tangan, itu bebas ya. Nah, kalau gua penasaran sama blade ya. Di sini ada blade. Gua pengen tahu blade seperti apa, tapi yang gua tahu ya, senjata paling bagus itu sword guys. Ada 3 divine sword yang nanti kita bisa pilih kalau kita ngalahin satu sekte namanya Langya sword sekte ya, atau perguruan Langya, pedang Langya lah. Nah, itu nanti kalau kita bisa ngalahin ketuanya, ketua sektenya atau ketua perguruannya, kita dapat kunci yang bisa dibuat buka antara 3 kotak pedang divine sword gitu guys. Pedang yang attack-nya besar, 600-an. Nah, itu apa, gue pakai pedang aja dulu kali ya buat kalian ya. Nanti baru di sininya gue pakai. Nah, di sebelah kanan layar itu ada trade. Trade itu bisa jadi kayak kelebihannya kalian ya, kalian mau apa, skill tambahannya lah, skill tambahannya. Nah, ini gua pilih upwind, itu no matter what equipment can be easily used. Jadi apapun equipmentnya, apapun weaponnya, jenis weapon senjatanya gampang dipakai gitu sama kita ya guys. Nah, di sini ada optimistic juga, nggak pernah jelek moodnya, mood karakter kitanya. Nanti ada tolak ukur meter mood juga buat karakter kita, jadi nggak cuman tolak ukur energi ya, capek apa enggak, tapi ada tolak ukur perasaan juga, mood. Nah, ini ada gain XP 15% dari ngebunuh musuh di battle. Tapi nggak cuman itu, gua juga akan pilih ini, Dream Training. Jadi setiap kita tidur 4 shichen atau 4 jam ya, 1 shichen itu 1 jam, XP equal
sama ya, maksudnya kita dapat experience battle sama seperti 10 kali dari level karakter kita guys. Jadi naiknya nanti cepet, tapi hanya untuk kalau tidurnya 4 jam. Ada pilihannya nanti itu, ada yang tidur 1 jam, 2 jam, atau 4 jam. Nah gua pilih yang ini karena nanti bisa ngebantu experience MC ya, MC karakter kita gitu, karakter utama kita buat naik levelnya lebih cepat. Kalau untuk optimistik gua nggak terlalu karena nanti ada aksesoris ya atau equipment yang bisa bikin kita selalu senang. Karakternya itu ada itu juga obat, juga consumable, obat-obatan, medicine. Nah itu juga nanti ada yang bisa nambahin mood. Nah selanjutnya gua akan pilih apa ya, musical mastery juga nggak perlu karena nanti bisa dapetin item atau buku ya, buku yang bisa dipelajari, buku ininya, buku apa ya, buku kungfunya lah, buku martial artnya gitu ya, jurus lah, buku jurus. Nah di sini coba gua pilih yang mana ya, sorry gua agak terbata-bata, agak kepotong-potong ngejelasinnya karena sambil ngebaca juga guys, kira-kira yang bagus itu apa gitu buat kita. Nah, ada secret guardian, ada regenerative body, ini recovery effect increase. Oh jadi kalau kita pakai item buat recovery kayak recovery MP ya, mana bar gitu, mana potion, terus kita pakai herb potion yang nambahin darah gitu ya, menuhin lagi darah kalau darah kita habis, itu nanti recovery efeknya, efek dari obatnya itu 100% guys dapetnya. Tapi gua nggak usah. Ini every time you encounter danger someone will help you and then leave after the matter is over. Jadi setiap kita karakter MC kita dalam bahaya itu nanti ada orang random, ada non player karakter ya, NPC ya, yang datang ngebantuin di battle, selesai battle mereka pergi lagi gitu. Ini useful sih, bagus. Di sini ada quick recover despite numerous hardship you have survived and honed your survival skill. Nah ini setiap habis battle kalian dapat 10% HP, HP ya, HP, health point ya, health point and mana point gitu guys. Jadi kembali lagi mana poin kalian dan health point kalian 10%. Ada lagi Lone Wanderer. As a lone wanderer destined by accuracy, when you travel alone and kill the opponent full battle, you can get 3 times the XP and get 100% of the final damage. Oh ini bagus nih, 3 kali XP guys, 3 kali XP kalian bayangin. Mungkin ada yang harus gua rubah jadinya kalau kayak gitu. Gua nggak akan pakai dream training, tapi gua akan pilih yang tadi ya, yang Lone Wanderer ini guys, karena XP equal to kan 3 kali ya, 3 time XP saat tapi kalau kita sendiri guys kelilingnya, nah kita mau sendiri apa mau bikin party? Gua kayaknya kalau untuk konten bikin party, tapi nanti gua akan bikin versi yang tanpa party ya guys, yang tanpa party mungkin. Jadi ya oke lah, di sini gua pilihnya yang ini aja nih guys, seal immunity. Nah ini jadi kalian nggak bisa dibungkam. Jadi kalau kalian mau pakai skill lagi ngelawan boss ya atau musuh nggak bisa ngebungkam kalian untuk pakai skill, jadi nggak bisa bikin karakter kalian silent gitu ya, silent status atau diem aja gitu, nggak bisa. Sama ini rapid response, oh enggak, ini bagus sih,
gua internal injury immunity aja kali ya. Nggak bisa juga guys. 15 poin, kita tinggal 11. Jadi gua pilihnya apa ya guys? Oh, karena gua pilih senjata utamanya udah sword ya, pedang. Jadi gua akan coba pakai yang long weapon kali ya. Apa? Blade talent, sword talent, throwing talent. Blade talent aja kali ya. Ya, jadi kita bisa pakai blade golok ya, golok panjang. Tapi bisa juga pakai pedang. Jadi tergantung nanti kita lagi pengen pakai yang mana gitu ya, guys ya. Gitu aja kali ya. Nah, di sini gua di bawahnya lagi sebelah kiri ya, dekat facecam, bagian item itu. Nah, di sini kalian usahain pilih yang paling ini ya, nih ya, yang kuning ini ya, yang gold, yang emas. Nah, ini karena dia aksesoris legendary guys. Salah satu aksesoris legendaris yang bisa kalian dapat di game ini. Jadi dapatnya dari awal, kalian usahain dapetin itu. Kalian bisa milih 3, nah sisa 2 berarti kan ya, karena udah milih aksesoris 1. Sisanya kalau gua pilihnya gift ya. Ini gift yang bisa kita pakai buat improve relationship sama NPC gitu guys. Jadi ngebagusin hubungan MC karakter kita sama NPC di in-game. Nah, gua akan naikin intelligence sampai 10 karena nanti di awal game ada stone tablet atau apa ya? Jadi kayak peninggalan batu dengan penuh tulisan gitu ya, besar. Itu nanti kalian bisa dapat jurus ultimate di situ, tremor namanya ya. Atau kalau enggak, kalau kalian pakai intelligence 10, kalian dapatnya aksesoris guys, aksesoris equipment. Nah, gua makanya pengen dapatnya equipment daripada skill, karena skill nanti bisa dipelajari yang lain. Sisanya kita naikin strength dan konstipasi ya, concentration. Apa concentration ini? Udah. Next aja, kita tentuin. Gua pakai as always seperti biasa ya, username gua atau IGN, in-game name gua. Ada nama keluarga dan nama utama kita gitu. Jadi kalian tentuin aja, bebas. 05年间，朝廷党争不断，国力日渐衰退。地方帝国势力趁虚而入，导致狼烟四起，民不聊生。各地权贵袖手旁观，趁乱拉拢江湖势力，割据一方。因此，大大小小门派都被卷入江湖纷争之中，一场江湖危机就此拉开序幕。Jadi ini di masa krisis ya, dunia persilatan guys, dunia kungfu. Karena dinasti ya, kalau di China itu kan bukan kerajaan tapi kekaisaran ya, kekaisaran, dan itu disebutnya tuh dinasti Song, dinasti Han, dinasti Wu ya, dinasti Wei, banyak lah gitu ininya. Nah, dinastinya tuh lagi kacau guys, lagi kacau. Jadi para lokal lord ya, atau kayak kalau sejenis di kitanya sih, di pemerintahan kita tuh bupati sama wali kota gitu ya, atau gubernur,
itu ngambil kesempatan gitu, ngambil kesempatan di tengah-tengah kekacauan ini untuk dapetin wilayah mereka sendiri-sendiri gitu. Jadi untuk menguasain masing-masing wilayah lah. Nah ini yang Cold Masked Woman itu dia pencuri ya guys, thief sekaligus assassin, pembunuh. Nah kalau ini ya yang warna biru ya, cewek yang biru. Kalau yang satunya itu dia sebenarnya cewek juga guys, cuman berpenampilan seperti cowok. Jadi nggak kelihatan kalau dia cewek, cuman nanti kalau kita milih, kita tuh jatuh nih nanti dari pohon nih karakter kita. Ini lagi dikejar nih yang cewek warna biru ini lagi dikejar sama yang warna hitam. Nah kita lagi tidur di pohon, tiba-tiba bersin. Ya kocak emang. Oke. Sorry for the interruption, don't mind me, go on with your business, I'll just quietly head back to the tree for another nap. Maaf untuk mengganggu katanya. Jangan pikirkan aku, silakan lanjutkan dengan bisnis kalian, dengan urusan kalian. Aku hanya akan diam naik ke atas pohon lagi untuk tidur yang lain gitu. Ini Cold Masked Woman. Kalian kalau cowok pasti ngerti, pasti akan milihnya yang cewek baju biru ini karena memang cantik ya, kelihatannya cantik, terus seksi juga. Misterius karena dia pakai topeng. Cuman sebenarnya kalau kalian lihat nanti di pertengahan udah agak jauh mainnya, yang baju hitam juga dia cantik guys sebenarnya. Nah ini yang ini cantik guys kalau lagi pakai baju cewek ya, lagi nggak pakai baju ini dinas lah, dia dari dinas investigasi kejahatan gitu guys, dari pemerintah. Nah kita disuruh milih untuk ngebantu salah satunya ya, nanti alur ceritanya ngikutin, atau kita bisa tinggalin dua-duanya tanpa harus bantu apapun, atau kita bisa ikat dua-duanya guys. Jadi ini bisa ikat salah satu terus bantu yang satunya, atau bisa ikat dua-duanya kita tinggalin, atau bisa kita tinggalin aja langsung tanpa diikat gitu. Siapa yang harus kita bantu katanya, kata MC kita dalam keadaan seperti ini. Gua di sini ada temple, little shrine ya. Gua akan berdoa dulu karena harus ya, namanya manusia hidup harus selalu berdoa sama Sang Pencipta. Siapapun yang kalian bantu akan tetap sulit katanya. Jadi gua akan pilih yang baju ini kali ya, yang baju biru ya guys. Oke, tapi nanti dulu ya, kalian bisa lihat ya, yang pertama tie him up first. Ini her sebenarnya, bukan him, karena dia lagi nyamar aja pakai baju cowok ya. Terus tengahnya help him stand up, bantu dia berdiri gitu ya. Yang bawah let wait, kita tunggu dan kita lihat. Nah gua akan ikat si yang baju hitam ini karena gua tahu kalian pasti lebih milih yang baju biru, cewek baju biru ya pasti ya. Padahal sebenarnya cantik nih yang baju hitam juga. Cuman karena yang satunya orang pemerintahan, polisinya lah ya kalau di game ini, itu nggak bisa kalian milih dua-duanya, bantu dua-duanya tuh nggak bisa. Kalau mau juga tinggalin dua-duanya, itu baru bisa. Tuh, you are a woman, kamu adalah perempuan katanya. Lepaskan aku, dasar apa cabul ya, pervert. If you collaborate with this thief, jika kamu bekerja sama dengan pencuri ini, Dinas Investigasi Kejahatan tidak akan membiarkanmu katanya. Jadi kita ikutan jadi penjahat ceritanya ya.
Nah, terus si Cold Masked Woman si ini ya, we can stay here, kita tidak bisa diam di sini. Ayo bantu aku, kita harus segera kabur. Cepat. Nah, gua tuh di sini bisa tie her up first, bisa diikat juga guys dua-duanya. Cuman gua pilih yang bangunin, thank you katanya. There's an abandoned temple nearby. Let's go there to lay low for a few days. It's unwise to leave her here. She will surely spill our whereabout. Jadi nggak bagus kalau kita tinggalin si yang cewek baju hitam di sini. Nanti dia bisa ngebocorin di mana keberadaan kita katanya. Mendingan dibawa aja. Kita bisa reject saran dia, suggestion, atau kita bisa terima yang atas, terima guys, terima, kita bawa aja, kita bawa jadi bertiga ke kuil. Gua nggak sengaja nggak skip, sebelah kanan atas layar kan ada tombol skip ya, biar kalian bisa tahu alur ceritanya, storyline-nya gitu guys. Kalau gua skip nanti nggak seru. This place is quite remote katanya. Di sini tempat ini agak terpencil katanya. I doubt anyone will be able to find me. Aku ragu seseorang bisa menemukanku katanya. Di sini terlalu banyak jamur, lembab lah ya. But you seem to be fine. How your injury? Bagaimana lukamu katanya? Aku baik-baik saja. Thank you for helping me. Terima kasih sudah membantuku. My name is Hua Xing Xing. Namanya Hua Xing Xing ya, a disciple of the Swallow Nest, dari sarang walet. Swallow tuh walet ya. Sarang walet. I am Volhit Verzil. Why is the crime investigation bureau labeling you a thief? That has nothing to do with you. I suggest minding your own business. Dia nggak mau ngasih tahu kita guys, kenapa dikejar sama divisi investigasi kejahatan di awal mula gitu ya. I want to give you a reward for saving me back there. Kita dapat hadiah. Yang ketiga di bawah itu bisa buat recover HP, jadi bisa bisa mulihin lah ya, bukan mulihin darah karakter kalian atau MC kalian. Yang tengah itu bisa nambahin increase speed, nambahin kecepatan atau buff ya. Kalau di game tuh dikenalnya istilahnya buff tambahan, status tambahan. Yang paling atas increase damage. Nah, gua akan pilih yang increase damage guys ya. Yang paling bawah lagi tadi yang keempat itu sebenarnya kita bisa maling ya, ngerampok si Hua Xing Xing ini. It's getting late, let's just spend a night in this temple. Ini udah terlalu malam katanya, mari kita habiskan waktu maksudnya tidur aja di sini gitu, di temple kuil terbengkalai ini katanya. Are you serious? Apakah kamu serius katanya? Tidur di sini. Ini di sini kotor dan berantakan, and there are spider web, dan di situ ada sarang laba-laba, banyak sarang laba-laba. Bagaimana jika ada tikus menghampiriku katanya di tengah malam? Kata si Hua Xing Xing, bagaimana seorang lelaki dewasa bisa sangat rewel katanya. When you are away from home, ketika kamu jauh dari rumah, kamu harusnya sudah beradaptasi dan bisa bertahan gitu ya, menahan semua jenis keadaan yang berat katanya. It's good enough to have place to sleep. Udah bagus punya tempat untuk tidur katanya. Diamlah dan pergi tidur katanya di jerami itu, tumpukan jerami, straw mat over there. I'm going to start healing my injuries. Aku mau menyembuhkan lukaku katanya. Jangan ganggu aku untuk 3 jam katanya. Oke, kita ambil explore. Nah, kita ambil juga ini. Terus ambil spider guys. Ini penting nih ya.
bisa jadi bahan gift juga. Jadi ada karakter di in-game, NPC non player karakter di in-game ini yang seneng sama koleksi serangga. It's a rare sight to see a female constable. Sangat jarang melihat petugas gitu ya, perempuan. You are colluding with the thief of the swallow nest. Kamu telah bekerjasama dengan pencuri dari sarang walet. Surga akan menghukummu suatu saat, katanya. My fate, takdirku ditentukan olehku, bukan oleh surga, akhirat lah ya. In the worst case scenario, dalam hal terburuk, dalam kemungkinan terburuk, katanya, aku bisa reinkarnasi kembali menjadi laki-laki ini dan memulai kembali, katanya, hidup lagi. Aku bertanya, sampai kapan aroganmu bisa bertahan, katanya ya. Nah, kita jangan suruh ngomong, katanya, kata Wah Sing Sing, jangan dekat. Oke, lanjut. Disuruh tidur dulu, lupa gua. Tidur, rest for si Chen. Nah, kita dapat XP nih. Karena tadi ada trade yang kalau tidur 4 jam kita dapat 10 kali XP dari level kita, karakter kita sekarang. Jadi naik levelnya nanti cepet, guys. Nah, kita disuruh berburu makanan. Ya, guys. Nah, ini ada Lost Forest. Kita langsung ke Lost Forest aja, guys. Langsung. Let's go. Kid, you finally came out. Made me wait, katanya. Anak kecil gitu ya. Kamu akhirnya keluar, membuatku menunggu. Siapa kamu? Kamu bukan berasal dari sekte mereka kan? Bukan dari perguruan mereka kan? Them, mereka. Oh, you mean those two little girl? Oh, maksudmu 2 gadis kecil itu? Bukan. I don't care who wins. Aku tidak peduli siapa yang menang ataupun kalah, katanya. Antara 2 itu. Aku di sini hanya untuk mengirimkan sesuatu padamu. Deliver something. What is it? You'll know once you take it. Stop asking question and just reach out. Jadi dia mau ngasih hadiah dari DLC, guys. Karena gua beli yang versi DLC-nya penuh. Jadi dapat ini, guys. Tadi gua perasaan milih itu, guys. Itu cuma 1 ya. Gua milih yang apa nggak ketekan ya? Adalah oke aja. Oke. Nah, ini jangan lupa nih dibaca, karena nanti kalian bisa, ini legendary Fugu book atau buku Fugu. Nanti kalian bisa dapat pet, mechanical ball atau banteng mekanik. Kocak emang ini, dia ekspresinya kocak, guys. Nah, gua saranin kalau kalian masih baru mainnya, karena gua kan sebelumnya udah pernah main ya, jadi karakternya udah lumayan kuat. Tadi trade-nya juga dapetnya 40, biasanya cuma 30, jadi nggak banyak bisa milih skill tambahannya. Gua saranin sih jangan dilawan semua, guys. Maksudnya monster gitu ya, karena nanti bisa habis darah kalian. How can a man like me? Bagaimana laki-laki sepertiku takut dengan ular, katanya. Let me be clear, biarkan aku perjelas, katanya. I'm not just afraid. Aku bukan hanya takut dengan mereka, aku sangat ketakutan dengan ular, katanya. It's no joke. Itu bukan
lelucon katanya. Jika aku terkena gigitan, aku tidak mau mati muda. Gua nggak akan bisa translate penuh semuanya ya guys, jadi yang penting-pentingnya aja nanti gua translatein. Buat teman-teman yang mungkin ada kendala di bahasa Inggrisnya, ya harap maklum. Nanti juga kalian kalau ngikutin video gameplaynya pasti ngerti apa tujuannya gitu ya, ngomong kayak gitu. Nanti kan kalian bisa baca pelan-pelan ya, karena memang untuk update bahasanya ada juga malah selain Inggris itu adanya Spanyol, Cina ya, Chinese, Mandarin gitu ya, Mandarin, ada juga Japanese, ada Thailand, ada Vietnam, yang Tong Quoc gitu apalah, gue juga nggak begitu paham. Jadi yang gue paham ya cuma bahasa Inggris aja gitu. Do not exit the game while saving. Nah ini mohon maaf ya, ada fitur auto save. Tapi kalau bisa kalian jangan ngandelin auto save. Auto save itu kalau kalian tiba-tiba mati dalam pertarungan bisa langsung continue di tempat terakhir kalian ke save gitu. Tapi nggak bisa di load game. Jadi load gamenya tetap dari yang save-savean manual. Save sendiri yang terakhir gitu gimana. Ini ada penebang kayu, kita bisa yang bawah nggak usah ikut campur urusan orang lain, atau yang atas kita bantu ya guys, karena nanti kita bisa belajar cara untuk potong pohon ya, nebang pohon lah, nebang pohon dari dia gitu. Terus skillnya lah, kita dapat skillnya. Penting buat dapat material juga biar nanti bisa crafting atau nempa senjata lah, senjata bagus gitu ya, buat senjata bagus. Nah ini karena gue udah main sebelumnya ya, jadi tiba-tiba muncul barongsai. Itu barongsai itu 2 orang sebenarnya, cuman orangnya nggak tahu juga siapa gitu. Gue dapet dari yang itu ya, yang DLC itu, yang tadi yang dapat aksesoris tambahan. Terima kasih, aku hampir saja tergigit katanya dan terkena racun. Apakah ada desa terdekat? Ada, namanya desa tanpa nama lah, nameless ya. Nah kita ngomong lagi setelah perbincangan yang pertama, kita ngomong lagi nih, nah nanti baru tutorial lumberjack atau nebang kayu, nebang pohon, nebang kayu. Tadi potong pohon. Sorry ya guys, gua malam kurang tidur sebenarnya. Nah kan di sini muncul ya, ada mechanical ball atau banteng mekanik yang tadi di buku Fugu ya. Kita ini bisa adopsi aja. Kalian kasih nama. Gua kasih nama ini ya guys. Sip. Terserah kalian, bebas mau kasih nama apa. Nah ini ada chest kita. Nah yang di peti, maksudnya yang di gerobak ini diklik juga guys, jangan lupa, itu nanti ada item. Kalau setiap kali ada gerobak kayak gitu di tengah hutan, kalau bisa usahain diklik. Ketakutan tuh penebang kayu.
Aku tidak bisa mati di sini katanya. I can die here. Dia punya anak soalnya guys. Di desa nameless-nya. Desa tanpa namanya. Berhasil. Nanti gua ini yang normal gameplay ya. Nah, tapi nanti gua akan save dua savean, dua data save gamenya, biar nanti bisa dibandingin antara main normal sama yang kita bunuhin semua ketua perguruan atau pemimpin perguruan sektenya ya guys. Jadi kalau semua perguruan terkenal kita bunuhin sektenya, itu apakah kita bisa dapet, nah ini nebang kayu nih guys. Tuh, ini masih dapatnya common ya, yang warna hijau. Biasa ini bahan normal lah. Nanti kalian bisa lihat yang sebelah kirinya itu adanya bahan normal apa bahan rare yang warna biru ya. Ini cukup panjang, alur cerita storyline dari gamenya tuh cenderung panjang guys. Jadi kalian bisa main hampir 2 hari aja masih belum tamat ya guys. Gua juga mungkin nanti akan bisa sampai 20 episode bahkan lebih mungkin. Nah ini tadi ada bunga di situ di atas ya, di atas karakter kita di samping. Itu aksesoris juga guys, namanya peony flower. Nanti kalian jangan lupa ambil. Tadi ada letaknya di sini nih, di dekat banteng kita nih. Nah di sini. Jadi kalian lihat nanti kayak gini nih. Nah peony ya, rare. Ini masih rare. Kalau kita udah legendary, udah pakai yang legendary. Lumayan itu nanti. Ada kegunaannya guys. Jadi setiap kali kita kasih gift atau hadiah buat karakter NPC non player karakter ya yang cewek, itu nanti efek giftnya, efek hadiahnya bisa naik 50% buat ningkatin relationshipnya. Nah, di sini juga ada tuh link Z. Nah, kalian harus ambil ya di kayu ini karena itu berkaitan erat sama nanti ada beberapa NPC yang minta dicarikan jamur legendari yang tadi link Z itu ya, biar bisa kita rekrut di awal ataupun rekrut di middle game ya, di pertengahan game. Itu penting karena nggak selalu tumbuh guys. Jadi kalau kalian udah ambil sekali, kalian datang lagi ke Nameless Forest atau Lost Forest ya ini, Lost Forest atau hutan hilang ini nggak akan respawn lagi guys. Jadi nggak selalu ada gitu. Usahain makanya kalian ini ya. Nah ini sebelah kiri itu hanya ada warna hijau ya, common. Kalau kita nebang pohon ini berarti nggak usah karena buat apa habisin stamina karakter kita, tapi juga dapetnya nggak terlalu bagus. Kalau gua nanti nebangnya di yang ada rare ya minimal ya. Nah ini ada boss guys, ada bossnya. Nah ini bisa yang tengah kita kasih berry atau small berry ya 10.
Tapi gue nggak ngambilin berry kecil tadi, jadi bisa yang paling atas kita lawan kalau memang kuat. Tapi ya kalau untuk awal yang baru main, jangan gue saranin sih kasih yang tengah ya, atau kalau nggak yang bawah, kalian kabur aja. Nah, jangan pilih yang battle, karena kalau battle sendiri belum tentu kuat awal main. Apalagi kalau kalian belinya bukan yang versi full DLC ya, versinya versi biasa gitu, game yang biasa gitu, versi biasa. Nah itu ada stone tablet atau ada arca atau ada artefak ya, artefak gitu, artefak besar gitu, batu besar. Di situ nanti kalau kalian intelijennya kurang dari 10 akan dihancurkan, tapi dapat skill tremor. Nah kalau kalian udah 10, kalian dapat aksesorisnya lumayan bagus guys. Makanya gua naikin tadi di awal ya, pas pembuatan karakter 10, tetap hancur, tapi cuman nanti kalau dapat intelijennya 10 kan dapatnya aksesoris, nggak dapet skill guys. Nah tuh dapatnya Stone Order Epic, lumayan nih aksesoris lagi. Gua akan kasih tahu awal-awal ya, dapetin berbagai macam Origin of Combat, XP increase. Oh, nah ini bisa nih, ini bisa dipakai dapat 10.000 XP. Kita dapat Origin of Combat. Nah, kita klik karakter kita use ya. Ada yang dipelajari, tapi melalui battle ya, setiap battle nanti bisa experience pelajaran, mempelajari manual book atau buku jurusnya. Tapi ada juga yang bisa langsung di use aja, dimakan gitu ya, dipakai gitu lah, bukan dimakan. Nah ini penting, scrap silver ada tersebar di setiap area, termasuk di kota juga ada. Karena nanti bisa jadi bahan untuk trade. Kita bisa trade sama NPC ya guys. Sama NPC itu kita bisa trade. Gak usah buang waktu, kita harus segera kembali. Karena di belakang gua itu sebenarnya nih, kalau kalian lihat di belakang facecam tuh ada Explore the Nameless Village. Cepet eksplorasi, jelajah desa tanpa nama gitu ya. Sama Forage in Forest collect 5 berry. Wah, kita harus tetap koleksi 5 berry guys. Sorry ya, nanti gue kolektif, bukan koleksi. Kumpulin gitu ya. Nah, di sini nih small berry guys, ambil aja. Karena nanti ada yang tadi kan ya, si bos yang babi liar yang merah. Nah ini udah selesai, kita bisa kasih ke Abandon Temple yang tadi, ke cewek yang baju biru ya, si Hua Xing Xing. Di sini harusnya sih ketemu sama pemburu guys, cuman gua nggak tahu nih kenapa kok nggak ada pemburu. Makanya tadi perasaan nggak ketemu gitu ya. Nah si pemburu itu nanti bisa ngajarin kita beast taming skill atau skill penjinak binatang ya. Tapi kalau hubungan kitanya udah bagus. Nah ini ada bandit juga. Si bandit ini lagi berburu. Ya lagi berburu. Cuma nanti dia dikeroyok sama babi liar. Nah kita bisa, atau wild boar ya, kita bisa pilih bantu, atau kita bisa liatin. Kalau liatin dia mati ya, tapi kalau bantu dia akan nyerang kita, dikiranya kita mau ngejarah atau mau nyari treasure chest atau kotak harta di hutan ini juga kayak dia gitu. Jadi dia nggak rela. Bahkan Jade Emperor atau apa ya, Jade tuh berarti Jamrud ya, Kaisar Jamrud juga nggak akan dia biarin gitu untuk ngambil treasure chest atau ngambil
kotak harta di hutan ini. Nah, kita bisa milih. Yang bawah kita lihat aja, dia nanti mati dikeroyok sama wildboar atau sama babi hutan. Tapi gua akan bantu karena naikin benevolence dan naikin status lah, intinya status MC kita, walaupun nanti ngurangin HP health bar ya, meter setengah karena kita diserang dari belakang guys. Nah, dia terima kasih sama kita udah dibantuin. Kita tanya, bagaimana denganmu? Kenapa kamu sendirian di tempat yang sangat berbahaya ini? Katanya. Hurt this guy, no kan? I can let him get my treasure, katanya, dapetin hartaku. Apa yang kau bisik-bisikkan? Penyelamatku, hati-hati, katanya. Di sini ada banyak babi hutan dari belakang. Oh, datang dari belakang, awas gitu ya. Nah, ternyata kita dipukul guys nih. Wah, tuh. Wah, kita luka guys. MC kita luka guys. Dar, bagus. Kita kill. Nah, ini ada kotak harta ya, dia ngelindungin kotak harta itu guys. Kita nggak usah lawan semua, tapi kalau kalian mau lawan semua silakan. Kalau gua karena ngejar waktu ya, kalau bisa udah explore dulu sedikit di desa yang nanti kita datengin, Nameless Village ya, atau desa tanpa nama, biar udah dapet rekrutan karakter gitu ya, atau rekrutan tim gitu. Tim kita tuh udah dapet dulu 1 atau 2 orang. Ini bisa kita buka, butuh bronze key ya, atau perunggu ya. Iya, nggak ada loh, nggak ada ini loh, hunter loh di sini, harusnya ada. Nggak tahu kenapa ngebug mungkin atau gimana ya. Soalnya gue sebelumnya main ada. Nah, ini kalian bisa pilih biar nggak ngelawan semua, bisa pilih gerak stealth atau diam-diam ya, mengendap-endap lah kayak assassin. Nah, di sini kan di bawah layar itu ada tengah tuh meditasi, sebelah kanan battle lawan ya, yang sebelah kiri stealth. Nah, kita tekan aja. Nah, nanti dia akan jongkok. Jadi nggak ketahuan sama para ular, guys, atau sama monster. Bahkan kalau sama manusia, mereka ada kemungkinan untuk ini ya, guys. Tapi kalian jangan stay aja tuh kalau udah muncul tanda tanya gitu, jangan stay diem. Kalau diem, nanti malah ketahuan, malah battle. Nah, di sini kita ada bring the 5 berry you collect back to dilapidated temple. Kita masih punya waktu 8 sichen 5k. 8 sichen tuh 8 jam. Jadi kita ke Nameless Village dulu aja. Ya, nggak usah buang-buang waktu. Nah, di sini ada load out man atau tetua load lah ya. Kalian bisa nanti dia ngajakin masuk ke sektenya dia, ke perguruannya dia gitu, perguruan kungfunya dia. Tapi kita diajak battle dulu sama dia. Nah, kalian bisa terima atau bisa kalian tolak. Kalau kalian terima, ini listen to him patiently dulu, nanti kalian bertarung dulu lawan dia.
Kalau kalian terima nih ya jadi anak buahnya dia, nanti kalian nggak bisa jadi satu perguruan sama cewek yang baju hitam di awal atau cewek baju biru yang di awal. Karena gue udah kuat, ini bukan semacam penipuan kan katanya. I'm not the one who started it. Aku bukan yang memulai duluan. Kamu yang meminta katanya. Dia katanya internal injury sama external injury, jadi banyak luka luar dan luka dalam. Makanya sebagai pendatang baru di dunia kungfu katanya, mau nggak jadi anak buah saya, jadi murid lah ya. Kalau atas kita agree atau setuju, kalau bawah refuse. Bawah pilih refuse. I'm looking for prestigious sect. Aku mencari perguruan yang sangat wah gitu ya, mewah lah. You should find someone else to be your disciple. Suruh cari orang lain gitu untuk jadi murid. Kalau kalian terima juga sebenarnya dia ngajarinnya lebih ke yang skill atau job class yang pakai sarung tangan ya guys, yang pukulan. Tapi kadang ada beberapa skillnya yang jarak jauh, walaupun itu skill pukulan. Nah itu bisa dipakai di kalian pas pakai golok panjang atau pas lagi pakai pedang juga bisa pakai gitu. Bisa di-combine, digabung-gabung lah. Nah, di sini ambil aja dulu nih. Kalau yang putih ada tanda tangan ya, tangan warna putih itu boleh diambil. Tapi kalau yang merah jangan guys, nanti jatuhnya kalian jadi pencuri. Dan itu ngurangin kepercayaannya penduduk lah ya, atau NPC. Nah, kita udah nggak bisa, kecapean, berarti nanti lagi. Kita beli dulu aja, ngobrol sama si blacksmith ini. Yang atas itu tadi pilihan, dia nanya apakah kita apprentice atau apa ya, murid untuk belajar crafting, pembuatan senjata. Nah ini pilih buy dulu aja. Belinya nggak usah semua ya guys, kalian beli salah satu atau dua juga boleh, nggak harus semua. Kalau gua karena ini kan buat konten aja, jadi ya. Nah di sini ada gift, kita bisa gift tapi belum punya kita giftnya, jadi ya tadi ya kita buy dulu aja. Terus kita ambil buku nih, di sini ada Keyman Forging Manual, kita buka item for consumable. Nah di sini ada Keyman Forging Manual ya, use aja guys. Ini untuk pembuatan tuh MA Dagger, Pig Hair, Melody Reaper, Old Loot, Wooden Loot ya. Nah, di situ. Oh lupa, sorry. Kalian bisa trade yang Scrap of Silver yang kalian dapat ya dari keliling di hutan atau dimanapun ada biasanya. Nah ini ada pilihan trade. Nggak bisa karena masih kurang relationship-nya guys, kedekatannya itu masih kurang. Nah ini kan putih nih, ada gambar tangan putih yang di kayu, ambilin aja guys selama itu masih putih, kalau bukan jangan. Jual daging. Nah dia ngejelasin untuk jual beli ya, jual beli, buy and sell. Nah ini kita buy dulu kalau gua gitu, baru di sell semua biar uangnya jadi 1.200 langsung. Ini cara curang ya guys, nggak bisa kalau yang baru main, nggak bisa guys. Pastiin kalian belinya dog meat atau daging anjing, karena nanti
si pemburu tuh kalau udah dekat sebelum kalian rekrut dia minta dibenerin panahnya, busur panahnya rusak. Jadi kalian bawa busur panahnya ke blacksmith yang tadi. Tapi blacksmithnya itu mau nolongin kalau dikasih daging anjing. Nggak tahu nih kenapa. Emang ternyata bener ya kalau di China sana daging anjing itu dimakan cuy. Serem juga. Nah ini bisa trade. Kita akan butuh kuncinya dan ini semuanya aja ya guys. Nanti kalian klik ini. Oke, satu aja guys. Oke, scrap of silvernya ya. Oke, deal aja, deal. Harus ada tukernya ya, bahan tukernya. Nah kalian buka di sini tuh, butuh wood cutter key atau kunci tukang kayu ya. Oke, keluar dulu. Sebenarnya nanti kalau kalian udah deket, kedekatannya udah bagus, semua jadi putih guys. Sampai ke daging ini pun bisa kalian ini gitu, bisa kalian ambil nih yang di luar. Nah di sini ada thunderstruck wood atau pohon yang terkena sambaran petir. Ambil tuh, nanti ada dapat warna dapat item material legendary guys. Kayu yang terkena sambaran petir, nanti ini bisa buat kalian crafting atau buat equipment yang bagus. Nah ini peddler penjual keliling. Ngomong lagi, nah baru buy. Ini nggak bisa ya, sekali lagi kalau kalian baru main nggak bisa langsung beli semua kayak gini. Nah, gua akan give. Oh belum bisa juga, belum bisa cuy. Masuk, kita masuk. Apakah ada? Oh ada di sini. Nah ini pemburu yang harusnya ketemu di hutan tadi. Liu Shiba, hunter Liu Shiba atau pemburu Liu Shiba. Nah kita udah bawa pet yang mechanical ball kan, dia nggak nyangka katanya kita udah punya pet dari waktu baru main nih. Nah dikasihlah equipment buat pet kita, jadi pet kita bisa dipakein equipment guys. Nah ini baru ngomong lagi. Di sini gift guys, usahain kalian, ini kan baru 5 nih, yang sebelah atas ya, known-nya tuh relationnya baru 5. Kalian usahain jadi sebesar mungkin lah, karena biar bisa direkrut. Nah ini 80 ya guys. Dulu baru pilih learn, ada learn ya, kalian bayar 100. Beast taming skill, udah belajar beginner ya. Baru di sini kalian trade, boleh trade kalau ada yang bagus, tapi kalau nggak ada nggak usah. Nah di sini ada repair, pilihan repair, dia minta dibenerin guys. No problem, pilihnya yang atas ya, atau yang kalau yang bawah kalian bilangnya nggak ada waktu. Jangan guys, pilihnya yang atas kalau kalian mau rekrut si Liu Shiba ini masuk ke dalam tim kalian ya. Kalian keluar ya, tapi tadi tuh dagingnya kan udah kejual semua guys. Untuk dapetin ini paling baru bisa dibenerinnya besoknya. Jadi karena si blacksmithnya itu pandai besinya minta syaratnya itu kita ambilin aja nih guys, nih yang putih-putih ya guys. Ambilin, kita ngomong sama ini nih anak laki-laki yang kecil nih, nanti dia ngajarin cara nyari umpan atau nyari serangga ya buat mancing, atau bisa juga buat nanti tukeran guys. Jadi kayak gift juga, hadiah. Ada orang yang NPC yang sukanya sama serangga. Nah ini kita ngomong lagi talk ya, Xiaobao sama Xiaobao. Nah dia ngomong dia punya rahasia katanya, mau tahu nggak apa nih? Of course I want to know, kata kita kan.
Big Brother wants to know the secret. Jika saudara besar laki-laki mau tahu tentang rahasia ini, katanya dapat bantu aku untuk mendapatkan pedang kayu. Nah, pedang kayunya kan yang tadi kalian trade dari woodcutter ya, atau penebang pohon lah. Nah, di sini kalian talk lagi. Ya, kasih aja, guys. Nah, dia ngasih tahu yang jamur Lingzi itu, padahal kita sebenarnya udah ambil ya Lingzi, tapi dapat trustworthy. Itu penting tuh, nanti kalau trustworthy kalian tinggi itu bisa ngerekrut NPC cewek cantik, guys. Dancer. Nah, itu butuh tingkat trustworthy-nya tinggi baru bisa direkrut. Nah, ini kalian ini juga bisa direkrut nih. Dia dokter, guys, tabib lah ya, tabib obat gitu. Jadi dia ngerti tentang pengobatan, tapi agak burik untuk bertarungnya. Jadi ya kalau bisa janganlah. Oh, ini kita habis stamina-nya jadi nggak bisa, guys. Mau beli juga nggak bisa. Kita ngomong dulu aja sama ini bau dating. Ini juga bisa direkrut. Dia jarak dekat ya, pakainya pukulan, guys. Tapi dia bisa jadi kuat, guys, kuat banget. Nah, dia suka sama pemilik. Kita ajak ngobrol aja terus sampai udah nggak ada lagi ini, guys, udah nggak ada lagi info. Nah, kalau kalian mau baca tinggal di ini, kita chat juga. Nah, ini kan dapat lokasi Linlang Temple, guys. Ngomong lagi coba. Sorry. Soalnya ada lagi beberapa lokasi lain, guys. Yang bisa tahunya tuh dari situ. Nah, tapi kita give dulu aja. Gift ya, kita punya 15 yang awal pilih item bebas tuh yang 3 biji kan, termasuk buku 10 ya. Nah, ini gunanya untuk ngerekrut dia juga gitu, guys. Nah, baru 75 ya, belum penuh, tapi udah bisa kalian rekrut. Brother, why do you look so worried? Kenapa kamu terlihat sangat khawatir, katanya. Dia intinya pengen pergi dari sini, si bau dating ini, dari desa ini, tapi pengen dapat sesuatu barang pribadi dari cewek yang punya penginapan di belakangnya. Nah, kita bantuin gitu. Kita bantuin. Oke, kita bantuin. Nah, kita masuk dulu, guys. Ya. Nah, ini woman still charming, perempuan yang masih terlihat cantik lah ya, charming. Young man, you look very unfamiliar. Tapi dia lebih tua dari kita sebenarnya. Wasingsing, bukan Wasingsing mah yang pertama, yang cewek baju biru. Lupa ini namanya siapa. Wasiniang kalau ini. Kita mau apa? Dia nawarin mau makan aja apa mau tidur juga di sini gitu. Wah, katanya kita ditanya mau tidur di sini juga apa gimana? Ya, aku sangat lelah, kata MC kita, tapi disuruh bayar tetap, guys. Yang tengah itu kita maksa untuk gratis tidur di sini, tapi belum bisa karena kita hubungannya masih buruk ya
Sama ini belum terlalu dekat, yang bawah terlalu mahal, lupakan, aku tidak akan tidur katanya. Yang atas langsung tidur. Kalau kalian baru main nggak bisa guys, nggak bisa langsung tidur karena uang kalian nanti habis. Nah ini ambil aja steam ban. Nah kita lihat nanti tinggal berapa lagi nih, 7 shichen 1K, berarti kita tidur jangan terlalu lama guys. Kalau bisa apa 7 shichen berarti besoknya tuh udah bisa 2 shichen malam kayaknya guys. Coba ya kita 2 shichen dulu malam kan, 2 shichen lagi berarti tinggal 3 jam lagi guys tuh waktunya, 3 shichen ya. Wah ini malam banget lagi, nggak bisa cuy. Kita harus ke temple dulu, berarti temple dulu, tapi kita ini ya guys ngomong dulu. Gua akan buy, nggak bisa ya kalau kalian baru main, nggak bisa juga nih langsung buy semua atau beli semua. Nah nanti baru di gift. Nah lupa jangan langsung gift guys. Kalau untuk cewek kalian buka item, nah ganti dulu aksesoris kalian yang kalian pakai ke peony guys, karena ini berpengaruh. Tuh the effect of the gift increase by 50%, sebelah kanan ya ada penjelasannya. Nah kalian baru ngomong gift. Nah baru ini kita gift. Oh nanti jadi naiknya lumayan besar guys, bahkan bisa sampai deket banget nih, bisa direkrut juga nih si Hua Xinliang. Oh baru 86 tapi belum 100 ya guys. Kita learn dulu, kalau kalian punya uang ya. Langsung dapat skill baru. Nah di sini bisa top ya, ada Dori itu dia jualan barang pribadinya dia 3.000 tapi mahal, jadi nggak bisa tuh kalau kalian masih baru main. Kalau udah lama sih mungkin bisa. Ini ada wish itu minta sarung tangannya, yang sapu tangannya yang si cewek ini buat cowok yang di luar di depan gitu. Tapi nanti aja wishnya. Kita ke dilapidated temple dulu guys, kasih makanan ya buat si Hua Xingxing. Tadi Hua Xinliang, cuma beda belakangnya doang, sama-sama Hua. Nah ini kita tidur 2 shichen lagi sampai dia bangun, baru kita kasih tuh apa yang kamu dapat kata. Walah lupa ya, dagingnya malah dijual semua sama gua. Harusnya kalian sisain daging babinya 1 guys. Ya udahlah nggak apa-apa, nanti bisa dideketin lagi guys, tenang aja, bisa di gift. Nah dia ngasih waktu 3 hari karena kita ngasih tahu ada nameless village guys, ada desa tanpa nama ya. Enter. Nah kita ketemu sama begar atau pengemis. Hei kamu, aku minta maaf tuan, aku sangat minta maaf tulus, tidak sengaja, tidak memperhatikan jalan gitu ya, sampai menabrakmu. Nah nanti di sini dia ngasih 3 nih pilihan, kalian pilih yang paling atas. I'll right then I accept ya, I'll right then I'll accept this plaster gitu ya. Dia nawarin atau yang tengah kalian marah tapi nanti nggak dapat aksesoris. Kalau yang atas itu walaupun apa ya
perban bekas gitu guys, plester bekas gitu. Tapi kalian dapat dog skin, itu aksesoris guys. Aneh-aneh memang di game ini. Tapi duit kalian hilang 500. Nah, kalian usahain ini aja, samperin lagi. Tapi nanti bertarung dulu sama dia. Tuh kan ya. Uang kalian dicolong, dompet kalian dicolong. Dapat dog skin plaster rare tipe aksesoris, lumayan ya, max HP increase bla 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 gitu ya. Kalian cari guys, kalau bisa cari, jangan sampai lewat lah. Nah, ketemu ya di sini. Hey sir, we met again. Hai tuan, kita ketemu lagi. Apakah kamu butuh sesuatu dariku? Katanya. Kembalikan uangku sekarang, katanya. Uang yang mana, tuan? Kamu pasti bercanda. Apakah aku terlihat seperti memiliki uang? Walaupun kamu memaksa gitu ya. Don't go after beggar, jangan hampiri pengemis, katanya. Jangan bertindak seperti tidak bersalah gitu ya. Kamu mengambil uang 500 koin dariku. Nah, dia nggak pokoknya intinya nggak ngaku. Nah, nanti baru kita solo yang atas ya, bertarung ya. Kasih pelajaran aja guys, kasih pelajaran. Setelah kalian kalahin ya, nggak akan secepat gua nih ngalahinnya kalau yang baru main. Setelah kalian kalahin, dia minta ampun, stop, jangan pukuli aku gitu ya. Akhirnya dia ngaku. Nah, yang atas, return my money, kembalikan uangku dan aku akan stop untuk memukulimu. Kalian pilih yang atas ya kalau untuk yang baru main, biar uang kalian balik. Yang bawah itu lupakan, simpan saja uangnya. Kalau gua pilih yang bawah buat naikin relationship sama si ini, karena ini juga salah satu karakter yang nanti kalian bisa Hong Xiaoxi ya. Hong Xiaoxi ini bisa kalian rekrut. Gue senangnya main game Hard Hero Adventure ini, banyak NPC yang bisa kalian rekrut di seluruh map ya, seluruh map game gitu. Itu bisa direkrutin kalian. Nah, di sini kalian kasih gift dulu. Kalian lumayan banyak. Kalau udah lama main ya, karena beli dari Hua Xiniang yang pemilik penginapan, beli langsung sekaligus, jadi banyak guys. Tapi kalau yang baru main, gue saranin ya jangan langsung gitu ya, jangan langsung dibanyakin gitu guys. Ini udah ya, baru nanti di trade ada yang penting nggak ada cuy. Learn aja, kita learn. Skill ya, dapat skill beginner, masih awal, lumayan. Itu nanti akan penting sih buat kalian. Nah, kita dapat kitab buku jurus nih di manual, ada equipment, ada manual ya. Ini bisa kita pelajari kalau kita pakainya senjatanya staff atau long weapon, senjata jarak panjang kayak spear. Nah, ini atau staff bisa kita pelajari. Tapi kalau gua kan enggak, pakainya pedang, jadi belajarnya yang pertama nih, armor breaker move. Ini nggak bisa kalian ikutin nih, yang ini nggak bisa kalian ikutin, yang langsung beli banyak gini nggak bisa guys. Nah, ini kalian kasih, dia butuh makanan juga yang dari si Hua Xiniang kita beli. Nah, ini udah 86. Akhirnya dia ditanya sama kita, kenapa nggak jualan barang yang lebih bagus. Nah, dia bilang bisa, aku menyimpan barang-barang bagus tapi harus connoisseur, tingkat
appraise barang bagusnya tuh guys, bisa identifikasi barang bagusnya itu harus Colosseum dulu. Nah di sini, nah pilih yang paling atas guys, setelah tidur dulu ya, karena awal main itu dia habis dari Lost Forest, dari hutan tilang itu habis MC kita tenaganya. Nah ini belajar guys tentang medicine, cuma sejam. Lumayan ini nambahin skill tentang pengetahuan tentang obat-obatan ya MC kita, penting ini. Nanti ada NPC cewek yang cantik juga, ketua sekte, yang sektenya tuh udah bubar, tapi bisa direkrut kalau kita pengetahuan mediknya tinggi gitu guys. Nah ini kita cooking levelnya udah bagus karena udah belajar, jadi kita bisa bikinin dia. Ya dia seneng tuh, it's so delicious katanya, sangat enak kita masakin. Tapi kalau kalian pertama main belum bisa belajar skill cooking ya dari Huasiniang, karena kan Huasiniangnya kalian kedekatan, tingkat kedekatan sama si pemilik penginapannya tuh harus tinggi dulu baru bisa belajar skill dari dia. Jadi kalian pilihnya yang pertengahan kalau mau yang pilihan untuk traktir gitu, traktir makanan, nanti kalian beli dari Huasiniang. Nah ini kita bisa rekrut guys, rekrut aja kalau kalian mau, cuman emang bajunya aja agak compang-camping penampilannya karena dia begar, sebenarnya dia Mong, pakai bajunya baju Mong gitu ya, baju biksu gitu guys. Nah di sini kalian bisa duel dulu, duel juga boleh, 2 stamina, orangnya 2 stamina, duel lagi. Nah baru kalian invite guys. Oke dia udah join ya, dapat 1 ya. Nah di sini kita ngomong lagi guys, buy dulu. Nah, nice. Nggak bisa tapi kalau baru main belinya dog aja, dog meat guys, ingat dog meat ya. Ini kalian mau penuhin boleh, nggak pun nggak apa-apa. Tapi kalau gua mah akan gua penuhin sebisa gua lah ya. Oke, karena nanti dapat diskon kalau penuh juga. Kalau kalian beli sesuatu itu dapat diskon guys. Oke. Udah punya dog meat kan, kalian kemarin diminta tolong sama pemburu ya, si Yushiba, untuk benerin pedang bow panahnya dia ya, busur panah. Nah kalian klik top up. Oh ini belajar dulu nih, apprentice nih, kalian belajar dulu aja. Karena ini penting juga nanti buat kalian crafting guys, bikin weapon 1 jam kemudian. Nah, oke. Ya udah dapat. Nah ini kalian di sini talk lagi, repair pilihnya. Bantu nih benerin. Tuh dia minta dog meat. Ada nih
dulu mau makan ini. Nah nih nanti di sini kalian crafting nih, baru bisa bikin leather glove, sarung tangan kulit, sama pig hair pen atau pena rambut babi, pig hair ya, senjata yang pakai pena tuh. Nah di sini kalian apa ya, gift ya, oh ya kalian gift, usahain naik sampai 100% guys kalau bisa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, masih banyak waktu, nggak harus di awal main langsung jadi 100. Nah gue udah, baru di sini talk. Nah dia minta tolong katanya kehabisan 5 iron ore. Oke, nanti gue cariin gitu. Kalian bisa nambang kalau mau gratis, tapi kalau mau cepat bisa beli. Nah ini kalian, oh gua lupa, kalian trade dulu guys, trade pakai scrap of silver yang tadi ya. Ini trade, kalian butuh buat buka kunci kotak itu guys. Nah ini oke. Nah udah seimbang ya, yang di tengah baru deal itu guys, asal seimbang dia mau. Nah ini ambil nih, udah kalau udah 100% bisa diambilin guys, kelebihannya itu. Tapi kalau belum, dia masih merah, nanti kalian jangan klik, jangan ambil. Kalau ambil nanti kalian dianggapnya pencuri guys. Nah ini open ya, hammer wonky gitu. Nah dapat steel armor. Nah steel armor ini bisa kalian langsung pakai tuh ya, pakein aja ke karakter kalian yang utama, karena sementara belum punya equipment yang lebih bagus guys. Nih nanti ini wah udah 1 jam setengah guys. Nanti gue lanjut di part 2 ya guys, jangan lupa stay tune di part 2 nya tentang Hero Adventure ini, gimana keseruannya, pantengin terus. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis, cukup diklik aja sekali. Sisanya nanti kalian tinggal nunggu update video gua, dan kalian tinggal tonton dan like aja guys. Tinggal klik suka ya, tombol thumbs up nih yang jempol ya, tombol jempol. Makasih ya, sampai jumpa di part kedua. Semoga rezeki kalian lancar, biar gue juga nanti bisa semangat bikin kontennya. Jangan lupa di subscribe dan dukung, jadi nanti gue bisa update PC guys, bisa mainin game-game PC dan game konsol, nggak cuma game smartphone ya. Biar lebih banyak bisa menghibur kalian lagi. Terima kasih ya guys, see you, bye bye. Valhead Gaming undur diri coy.